Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Bilangan 23 ayat 19 yang berbunyi, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Setelah Rabu Abu, ibadah yang sudah kita laksanakan memasuki masa-masa peringatan minggu-minggu sengsara sesuai dengan tahun gerejawinya ini, kita sebagai orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus harus tetap berharap kepada Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus agar beroleh kekuatan dan keteguhan iman percaya kita di dalam menjalani hidup hari demi hari yang kita alami. Akan tetapi ada banyak sekali di antara kita orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus yang masih saja bertanya-tanya dalam hati, benarkah Tuhan akan memulihkan dan memberkati hidupku? Benarkah janji-janji Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab ini akan digenapi ataukah tidak lebih dari sekedar teori? Pertanyaan-pertanyaan yang mengindikasikan adanya unsur-unsur keraguan-raguan, kebimbangan dan ketidakpercayaan yang keluar dari mulut orang beriman percaya kepada Kristus itu adalah kesempatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh iblis maupun setan-setan dan kuasa kegelapan untuk mencobai kita umatnya ini. Semakin orang ragu dan berkata dengan penuh kebimbangan terhadap kebenaran firman Tuhan, maka akan semakin memuluskan jalan bagi iblis maupun setan-setan kuasa kegelapan itu untuk melancarkan serangan dan menghancurkan kehidupan kita umat manusia milik Kristus ini. Bileam adalah orang yang berasal dari Petor di tepi sungai Efrat. Ia bekerja sebagai penenung, di mana dari pekerjaannya ini ia beroleh upah atau bayaran. Pada suatu ketika Bileam diminta oleh Allah Balak yang adalah Raja Moab itu untuk mengucapkan kutuk atas bangsa Israel. Akan tetapi kuasa Tuhan Allah bekerja dalam diri Bileam sehingga ia menolak secara tegas permintaan Balak Raja Moab ini. Ia menegaskan bahwa jika Tuhan Allah telah memberkati Israel umat pilihannya itu, maka tidak seorang pun dapat mengubahnya sebagaimana yang ditulis pada Bilangan 23 ayat yang ke-8 dan ayat 20. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Dan jika Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Apabila Bileam mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Balak itu, Raja Moab itu, maka kemungkinan besar ia akan mendapatkan imbalan yang nilainya sangat menggiurkan. Akan tetapi Bileam menjawab, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku.
Bileam. Bilangan 22 ayat 18. Tuhan telah berjanji dan tidak pernah Ia mengingkari janjinya itu kepada umat Israel, termasuk kita juga sebagai Israel baru pada masa kini dan di sini di mana kita berada, untuk memberkati dan melindungi kita umatnya ini, di mana apabila kita mau mendengarkan kebenaran firman-Nya dan hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan hanya kepadanya. Untuk itu ingatlah janji firman Tuhan kepada kita umat manusia yang ditulis pada Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayat 3 ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Kiranya kami sungguh-sungguh memegang janji-Mu, karena Tuhan Allah pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kami, tidak pernah mengingkari janji-Mu untuk Tuhan tepati tentu sesuai dengan kehendak-Mu. Maka ketika kami juga di dalam masa-masa pergumulan hidup kami, karena adanya gangguan kesehatan di dalam tubuh jasmani kami maupun juga rohani kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan solusi, adanya kepulihan dan kesembuhan melalui sarana perawatan yang didiagnosa dokter maupun juga petugas medis, untuk memungkinkan kami boleh mempercayai bahwa melalui obat yang digunakan itu semua sebagai sarana untuk kepulihan dan kesembuhan dari kuasa sakit penyakit apapun juga. Kini Bapa, kami mau berserah dengan sepenuh hati kepadamu, berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Amin.